Shalom warga kerajaan, selamat pagi, puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Breakfast. Senang sekali pagi hari ini kita sudah memasuki minggu yang baru dan kita boleh kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi hari. Kita akan sama-sama belajar dari kisah uh, Abraham ketika Tuhan meminta dia untuk mempersembahkan Ishak anaknya sebagai korban. Nah, kita akan melihat bagaimana Abraham memberikan nama atau panggilan kepada Tuhan dengan satu sebutan Jehovah Jireh atau Tuhan yang menyediakan. Semua kita tahu cerita ini bagaimana Tuhan meminta Abraham untuk pergi dan mempersembahkan Ishak anaknya sebagai korban. Nah, saudara, memang dari latar belakangnya Abraham itu berasal dari tanah Ur. Kepercayaan mereka di tanah Ur itu mempersembahkan anak untuk dewa itu sudah biasa. Jadi buat Abraham sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dia membawa um, Ishak pergi untuk mempersembahkan korban. Tapi ada satu hal yang berbeda di dalam diri Abraham pada saat itu. Karena dia sudah dibawa Tuhan keluar dari tanah Ur, meninggalkan rumah bapak dan ibunya, dia sudah meninggalkan segala sesuatu yang dia punya, dan mengikuti perintah Tuhan, hidup dalam ketaatan. Dia memiliki satu kepercayaan bahwa Tuhan akan menyediakan korban untuk dirinya. Tuhan yang akan menyediakan korban untuk dipersembahkan kepadanya. Saudara, kepercayaan Abraham ini sungguh-sungguh adalah sesuatu yang tulus dan kita tahu bagaimana Tuhan akhirnya memberhentikan tindakan Abraham ketika dia ingin menyembelih anaknya. Dan Tuhan menyediakan seekor domba yang ada di dekat mereka untuk dipersembahkan sebagai korban di hadapan Tuhan. Saudara, kita melihat dari sini dalam ayat yang ke-20 ayat yang ke-14 Kejadian pasal yang ke-22 firman Tuhan seperti ini. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Saudara, peristiwa yang dialami oleh Abraham ini menjadi sesuatu yang terus dipelajari, terus direnungkan oleh bangsa Israel. Dan juga buat kita orang percaya hari ini. Paling tidak ada dua hal yang bisa kita pelajari di sini. Yang pertama bahwa penghiburan dari Tuhan yang tidak terlihat oleh mata itu akan selalu menjadi bagian dari orang-orang yang dengan tulus hati datang kepada Tuhan. Saudara melihat bagaimana ketulusan Abraham itu diuji dan dia akhirnya terbukti bahwa dia memang tulus dan takut akan Tuhan. Abraham tidak takut kehilangan sesuatu yang yang ada padanya. Abraham mengerti bahwa Ishak itu adalah janji Tuhan dan Tuhan itu tidak mungkin memberi untuk membuat dia pada akhirnya kehilangan. Dan kalaupun itu sampai terjadi, pasti Tuhan punya rencana yang lain yang lebih baik dari apa yang dipikirkan oleh Abraham. Ini iman yang luar biasa. Makanya Abraham disebut bapak orang percaya. Kita melihat di sini bagaimana Abraham sungguh-sungguh membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan dia bersandar kepada Tuhan. Dan dia melihat bagaimana pertolongan dari Tuhan yang tidak terlihat oleh mata. Dan kalau saudara baca ceritanya, diceritakan bagaimana domba itu, anak domba yang tersangkut kakinya di sebelah mereka itu baru terlihat, baru dikatakan ada di situ ketika Abraham diperintahkan untuk berhenti oleh Tuhan, ketika Abraham ingin menyembelih Ishak. Apakah sebelum itu ada di situ? Saya percaya di situ tidak ada. Tapi Tuhan menyediakan buat mereka. Ini juga mengajar buat kita bahwa waktu Tuhan menolong kita orang-orang yang dikasihinya itu seringkali Tuhan mengizinkan kita ada di situasi yang terjepit. Tapi yang saya pelajari adalah semakin terjepit keadaan kita, semakin sukar sesuatu bagi kita, maka pertolongan Tuhan yang kita akan terima juga semakin besar. Oleh sebab itu bersukacitalah bahwa Tuhan itu melihat kita. Tuhan mengetahui kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dan Tuhan menyediakan pertolongan bagi kita itu tepat pada waktunya. Dia tidak pernah terlalu cepat dan dia tidak pernah terlambat. Dia Tuhan yang selalu tepat waktu menolong saya dan saudara. Nah, cerita Abraham ini memberikan kepada kita satu satu dorongan untuk mari kita hidup dengan penuh sukacita ketika kita percaya kepada Tuhan. Hiduplah dalam hati yang memang tulus mengasihi Tuhan karena kita tahu bahwa dari ketaatan kita, ketika kita hidup dalam ketaatan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, hidup dalam ketulusan, saudara, sulit sekali untuk kita bisa melihat orang-orang yang menemukan orang-orang yang hidup dalam ketulusan di hadapan Tuhan. Karena pengajaran yang ada di mana-mana hari ini, ya hampir semua mengajarkan orang untuk memanipulasi hal-hal yang rohani.
Ada banyak kali kita kita di kita dipertontonkan dengan satu pengajaran. Ada banyak sekali yang berkata, kalau kamu mau kaya, kamu harus lakukan ini dan itu sama Tuhan. Bahkan ada orang yang sengaja bikin satu gerakan untuk berdoa supaya mendapat kekayaan. Saudara, Alkitab sebenarnya tidak pernah ajar kita untuk melakukan itu. Karena orang-orang yang tulus hati seperti Abraham pasti akan mengalami penyediaan Tuhan. Saya tidak melarang kita untuk berdoa, minta minta kekayaan, minta minta berkat dari Tuhan, minta kesembuhan. Enggak, itu harus kita lakukan karena Tuhan berkata, naikkanlah setiap permohonanmu dalam doa dan ucapan syukur. Tapi jangan sampai kita memanipulasi segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan untuk kepentingan-kepentingan kita sendiri. Ingat, Abraham adalah bapak orang beriman, bapak orang percaya. Dan dari kehidupannya, kita melihat betul bagaimana dia tulus hati takut akan Tuhan. Dan Tuhan membuktikan bahwa dia tidak pernah berhutang, dia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dengan tulus hati taat kepadanya. Saya berdoa supaya setiap kita warga kerajaan, kita menjadi orang-orang yang tulus di hadapan Tuhan. Kita datang pada Tuhan bukan karena kita mau diberkati, tapi karena kita sadar bahwa kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kita diberkati dengan pengharapan yang luar biasa. Kita diberkati dengan penyertaan yang ajaib dari Tuhan. Itu yang seharusnya mendorong kita untuk kita terus beribadah kepada Tuhan, untuk kita terus menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Dia juga Tuhan yang tidak pernah terlalu cepat. Kita seringkali gampang putus asa karena kita berharap Tuhan melakukan pertolongan sesuai dengan waktu yang kita mau. Padahal Tuhan itu melakukannya sesuai dengan waktunya Dia. Karena Tuhan lebih tahu kapan yang terbaik untuk menolong setiap kita. Seperti Abraham, Tuhan mengizinkan dia melewati semua itu. Dan sekalipun Tuhan sudah tahu bahwa Abraham itu memang mengasihi dia dan takut akan dia. Tapi Tuhan mau Abraham memperlihatkannya. Dan supaya itu semua ditulis, dan hari ini kita bisa belajar tentang ketulusan. Saudara, biarlah ini memberkati setiap kita di hari Senin ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi ini, kami bersyukur kami boleh belajar bersama-sama tentang Engkau adalah Allah yang menyediakan bagi kami. Penyediaanmu tidak pernah terlambat buat kami. Dan Engkau tidak pernah berhutang buat kami. Engkau tidak punya rancangan yang jahat buat kami. Dan kami bersyukur Tuhan. Hamba berdoa pagi hari ini biarlah Engkau memberkati setiap umatmu dimanapun berada. Apapun yang sedang menjadi pergumulan dan kesulitan kami. Kami percayakan dalam tangan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berdusta. Dan Engkau tidak pernah gagal menggenapi janjimu bagi kami. Engkaulah Allah kami. Allah yang menuntun kami dari hari ke hari. Kami percaya sungguh akan kesetiaan-Mu. Yang kesetiaan-Mu lah yang menolong kami sampai hari ini. Yang mempertahankan, menopang kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.